sahabat pendengar, selamat datang di podcast kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang akrab banget sama masa sekolah kita, yaitu pramuka. Banyak yang bilang pramuka itu identik dengan seragam coklat, baris berbaris, dan perkemahan. Tapi di balik semua itu ada cerita-cerita seru, pengalaman yang penuh makna, bahkan perjalanan hidup yang bisa kita ambil. Hari ini aku nggak sendirian, sudah hadir dua narasumber kita yang luar biasa. Silahkan, sekarang mari kita sapa mereka. Halo, boleh perkenalkan nama kalian? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurrotusita. Untuk tempat lahir saya itu di Demak. Asal sekolah saya SMK Negeri 1 Demak. Halo teman-teman, nama saya Chandra Dewa Yularsati. Saya lahir di Demak, asal sekolah SMK Negeri 1 Demak. Aku penasaran banget, sejak kapan sih kalian berdua tertarik ikut pramuka? Untuk aku sendiri, ketertarikanku di pramuka itu sejak MTS. Karena sejak MTS itu saya sudah menjabat sebagai DP dan itu menjabat sejak kelas 8. Terus saya lanjutin di SMK ini, saya mencalonkan sebagai bantara, terus saya lanjutkan lagi ke Laksana. Kalau untuk aku mulai tertarik itu waktu SMK. Karena kayak penasaran gitu gimana sih rasanya jadi anggota pramuka. Ya udah, aku waktu itu mencalonkan sebagai bantara dan sampai saat ini saya masih menjabat sebagai bantara. Kalau dibanding ekskul lain, apa yang bikin kalian lebih memilih pramuka? Kalau dibanding dengan ekskul lain, pramuka itu pendidikannya lebih mengglobal. Jadi pramuka itu nggak hanya di pramuka aja. Pramuka itu juga ada pendidikan umum juga, terus ada pendidikan kepenegaan juga, terus juga di pramuka itu kan ada kegiatan survival, yang dimana kegiatan itu kita tuh kegiatan di alam, yang dimana kita diajarkan buat mandiri. Menurut aku pramuka itu kan bukan cuman mempelajari satu hal ya, banyak banget, ada kepemimpinan, disiplin, terus bertanggung jawab. Nah itu yang membuat beda dari ekskul lain. Nah, kalau udah aktif di pramuka, pasti banyak kegiatan seru di sana. Ya, banyak kegiatan seru. Kegiatan rutin apa yang paling kalian suka saat latihan? Kegiatan rutin yang aku suka itu kayak PBB. Itu kan memberikan kita pelajaran tentang kepemimpinan ya, PBB, baris berbaris. Itu yang buat aku suka karena di situ bukan cuman melatih kita dalam kedisiplinan tapi juga melatih kita dalam memimpin. Kalau untuk aku sendiri, kegiatan yang disukai itu pioneering dalam pembuatan drag bar. Kalau kita buat pioneering itu kan harus ikatannya tuh harus benar-benar diikat dengan kuat, dan itu tuh nggak boleh kayak renggang gitu. Kan tadi kan udah menjelaskan tentang survival. Kira-kira itu di survival tuh kita ngapain aja? Kalau di survival itu kegiatan kita itu ya seperti kita berbaur dengan alam, yang dimana tuh kita tuh harus bisa mandiri. Kayak di survival itu kan gak ada kayak alat elektronik kayak kompor, gas. Jadinya tuh kalau kita mau masak, kita harus cari alat yang bisa buat masak. Contohnya kayak kayu bakar, terus nanti kita buat masak gitu. Oh, berarti kalau survival tuh kita ambilnya benar-benar dari alam. Iya. Kegiatan rutin apa yang paling kalian suka saat latihan? Kegiatan rutin yang paling saya sukai itu ada semapur. Karena waktu dulu itu nggak bisa semapur. Jadi kita tuh harus ngafalin dari
A sampai Z, dan gitu kita tuh pakai alat yang namanya bendera semafor. Jadi tuh benar-benar harus dihafalin, dan itu hafalinnya tuh nggak bisa sehari. Jadi ya butuh effort dan itu benar-benar sulit. Jadi sekarang sudah bisa, dan itu bisa jadi kalau bahasanya itu bisa diandelin lah. Dari banyaknya keterampilan pramuka, mana yang menurut kalian paling menantang tapi seru? Buat aku yang paling menantang tapi seru itu ya tadi pioneering. Apalagi kan aku kan orangnya kan kurang suka dalam tali temali. Itu yang menantang itu dimana kita harus belajar untuk bisa membuat, dan di situ yang paling serunya itu ketika udah jadi dan waktu dipakai itu bisa jadi, ya itu yang paling seru dan menantang buat aku. Kalau aku sendiri itu yang seperti yang saya bilang tadi, kegiatan survival. Menantangnya itu kita harus bener cari alat yang biasa nggak kita gunain gitu. Kayak kompor tadi, kita harus cari kayu bakar buat masak dan lain sebagainya. Dari banyaknya keterampilan pramuka, mana yang menurut kalian paling menantang tapi seru? Ya, seperti yang saya bilang tadi, yang menantang itu pioneering. Karena memang tali temali itu biasanya saya susah membedakan antara tali pangkal dan tali jangkar. Nah, di bagian itu yang bikin menantang, dimana kayak kita tuh harus belajar biar bisa. Terus yang paling seru ya itu tadi, akhirnya bisa jadi ya. Perkemahan ini kan paling ditunggu dari pramuka ya. Ya. Bisa gak kalian tuh ceritain pengalaman paling seru ketika di perkemahan? Kegiatan paling seru saat perkemahan itu saat malam itu ada kegiatan api unggun. Itu kegiatannya itu kan ada penyalaan api satya sama api dharma. Itu kayak suasananya itu sangat hening, jadi kayak sakral gitu. Terus juga habis penyalaan api satya sama api dharma itu kan ada penyalaan petasan, itu kayak seru banget itu. Buat aku sih sama-sama waktu api unggun, apalagi waktu tibanya meteor. Itu kan kayak ada meteor untuk menghidupkan kayu api unggunnya kan. Itu yang paling seru karena kayak menarik aja gitu. Ceritain pengalaman unik atau lucu kalian di perkemahan. Kalau aku itu waktu PAA itu pas jam 3 pagi, dimana itu posisi aku sama teman-teman masih tidur. Waktu itu kakak-kakaknya udah nyuruh buat bangun, dan itu disuruh cepet buat baris. Dimana posisi itu perasaannya ada dua, antara seneng sama takut. Kalau senengnya itu lucunya itu bisa lihat teman-teman tuh waktu bangun tidur kan mukanya pasti belum fresh ya, jadinya kayak lucu aja gitu. Terus takutnya itu karena disuruh cepet-cepet buat baris, dan itu udah bener-bener deg-degan banget. Kalau buat aku itu waktu perkemahan pelantikan Bantara itu kan ada renungan malam ya. Renungan malam kan di situ kita kan disuruh duduk terus sambil memejamkan mata. Dan ada kayak kakak-kakak yang kayak membacakan puisi gitu. Itu di situ karena saking capeknya, kelelahan, aku ketiduran karena di situ posisinya jam 2 malam. Ya, kayak gitu. Ada gak cerita tentang cerita tantangan yang dihadapi, misalnya hujan deras, masak bersama, atau tersesat jalur? Ada waktu pelantikan Bantara itu kan posisikan hujan, dan itu juga tenda dari sangga saya sendiri itu ada yang sobek. Jadinya itu kita harus ngangkat tas barang-barang semua yang ada di tenda, nanti taruh di aula. Terus habis hujan juga kita harus ngangkat tas lagi ke tenda lagi, jadi capek. Aku sama sih, waktu itu kan pelantikan Bantara itu juga posisi kan hujan deras, dan itu kita pesertanya itu lagi dikumpulin di aula. Nah itu waktu itu handphone aku ketinggalan di tenda, dan
dan terpaksa buat ngambil walaupun sebenarnya nggak boleh, tapi harus ambil karena kan takutnya kalau airnya rembes ke dalam tenda. Kalau di malam api unggun, apa momen yang paling berkesan buat kalian di sana? Yang paling berkesan buat aku yang paling berkesan buat aku di situ kan kita kan bareng-bareng ya nyaksiin api unggun. Nah rasanya tuh kayak hangat banget, apalagi kayak kan ada apinya juga ya. Jadi kan rasanya hangat, terus juga kita bareng-bareng di situ rasanya kayak lagi berkumpul sama keluarga. Udah kayak gitu. Ya seperti dibilang Laras tadi, ya rasanya gitu kayak ada rasa persahabatannya tuh kuat banget kan. Itu kita kan disuruh melingkar ya, posisi tangan kita tuh gandengan semua, jadi kayak rasa persaudaraannya kuat banget. Kalian sekarang masih Bantara atau Laksana? Kalau untuk saya sendiri sudah Laksana. Kalau saya Bantara karena waktu itu belum siap buat lanjut ke Laksana. Nah, soal untuk manfaat pasti banyak banget yang bisa dipetik dari pramuka. Iya, banyak. Menurut kalian nilai apa saja yang paling melekat dan masih kalian terapkan sampai sekarang? Semoga. Untuk saya sendiri hal yang masih melekat di diri saya itu rasa kedisiplinan dan tanggung jawab buat saya, karena yang kita tahu pramuka mengajarkan kita untuk bertanggung jawab. Nah dari situ saya sekarang bisa lebih bertanggung jawab dan ya tidak seperti yang sebelumnya. Menurut kalian pramuka itu lebih mengarah ke kedisiplinan, kerjasama, atau kepemimpinan? Pramuka itu sebenarnya mengarah ke semua hal, disiplin, kepemimpinan, kerjasama, ya pokoknya mengarah ke semua hal lah, tanggung jawab, pokoknya mengarah ke semua hal. Jadi itu pramuka tuh nggak kedisiplinan ya kedisiplinan, berarti nggak mengarah sama satu saja. Enggak, pramuka tuh enggak mengarah ke satu saja. Di pramuka itu juga ada pengetahuan umumnya juga, terus ada di survival kan itu ada tentang alam, terus ada tentang kesehatan juga kan. Kalau di alam kan kita kan nggak bisa ya Pak, kalau pakai alat-alat kalau medis gitu kan nggak bisa ya. Jadi kita tuh harus pakai alat seadanya yang ada di alam. Alami dari alam, bener-bener dari alam ya. Dari alam. Kalau dibanding sebelum ikut pramuka, apa sih perbedaan terbesar dalam diri kalian? Kalau untuk saya sendiri, dulu itu saya pemalu. Saya tuh nggak bisa ngomong di depan banyak orang tuh nggak bisa. Jadi semenjak ikut pramuka ini, dimana setiap latihan rutin kita kan disuruh buat berbicara di depan teman-teman, dan itu jadi kayak melatih diri buat berbicara di depan banyak orang, dan akhirnya sekarang bisa buat public speaking dengan baik dan benar. Kalau mau masuk Bantara tuh ada kayak ujian gitu? Ada, itu kita itu harus mengisi buku SKU, syarat kecakapan umum. Di situ kita itu harus mengisi kayak misalnya kita disuruh kayak menjawab tentang apa itu ASEAN, apa itu PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terus kita ya gitu deh, itu namanya uji. Kita uji sebelum kita melakukan pelantikan Bantara. Kalau untuk ikut Laksana itu gimana? Kalau untuk ikut Laksana itu seperti tadi, menyelesaikan uji SKU syarat kecakapan umum buat Laksana, yang dimana isi dari SKU itu kita bisa menjelaskan ASEAN di depan adik-adik. Terus juga kita harus bisa membuat teknologi tepat guna dari alat-alat yang sudah tidak digunakan. Terus juga syarat utamanya itu kita harus bisa mengembara sejauh 10 km jalan kaki. Mengembara. Iya. Itu
Berarti menggambarnya tuh ditentukan sana. Iya, ditentukan dari sananya. Gimana tuh ceritanya? Mungkin boleh diceritakan pengalamannya. Waktu itu pengembara di start dari SMK, terus saya muter Wiku, terus jalan ke Wiku, terus ke Pasar Demak, lanjut ke Bango, terus start finish akhir di Terengguli. Itu selama perjalanan kita harus menyelesaikan semua tugas-tugas dari kakak yang diberikan, terus juga kita harus bisa berbaur dengan masyarakat sekitar, kita membantu masyarakat sekitar gitu. Kalau semisal kita mau, kan biasanya kan kita kan nggak mungkin ya berjalan 2 hari itu nggak minum, kan nggak bisa, pasti kan kita butuh minum. Kalau semisal air yang kita bawa udah habis, nanti kita boleh minta ke warga, tapi dengan imbalan kita membantu warga apa gitu. Pokoknya kita harus memberikan imbal balik kepada warga. Itu kan penting. Apa ya? Awalnya terus gue nganu pernah. Apa ya? Itu apa? Contoh dari mau lo kasih imbalan ke masyarakat. Kalau boleh kasih tahu tuh, kalau kita mau kasih imbalan sama masyarakat tuh imbalannya apa? Imbalannya contohnya kita membantu warga dalam semisal di rumah warga itu ada kegiatan rumah kayak menyapu, mengepel, membersihkan, kayak mencuci piring, itu kita membantu membersihkan itu. Mungkin bisa diceritakan kalau laksana itu berapa hari? Kalau perjalanan pengembara laksana itu selama 3 hari. Ya sama juga kalau pelantikan Bantara itu juga sama selama 3 hari. Mungkin bisa diceritakan ketika sampai finishnya tuh gimana? Sampai finishnya itu kan kita kan ke hari ketiga malam sore, kita sampai finish tuh sore hari ketiga. Itu posisi udah capek banget karena itu kita setiap perjalanan tuh pakai carrier yang dimana itu isinya tuh ada minuman, terus juga ada peralatan buat masak, terus juga ada pakaian ganti, itu berat banget. Terus juga kita ada bawa itu bambu runcing, itu posisi udah capek banget. Kita dikasih waktu 30 menit buat istirahat isyoma, sholat maghrib. Itu habis maghrib itu kita di briefing kakak-kakaknya buat kita menyiapkan buat malam api unggun. Itu posisinya mendadak banget, jadi kita tuh bingung, kita cari peralatan cepet-cepet. Terus akhirnya udah selesai semua malam api unggun udah, terus akhirnya kita istirahat tidur. jam 2 kita dibangunkan buat itu kita jam 2 disuruh bangun buat pemantapan SKU. Itu posisi kita bener-bener capek buat jalan, udah 3 hari kita jalan, jadinya ya gitu. Pemantapan SKU tuh ngapain aja, Kak? Pemantapan SKU itu kita diberikan pertanyaan tentang SKU yang udah kita uji ke pembina. Terus kakak-kakaknya nanti tanya-tanya tentang SKU itu, nanti ditanyakan ke kita, terus kita jawab. Buat pemantapan aja, kalau kita bener-bener udah nyelesain SKU itu dan bener-bener uji, nggak hanya minta tanda tangan aja. Ya, untuk memastikan kita tuh bener-bener uji apa enggak sama pembina. Biasanya kan ada yang bohong ya, kayak ngasih tanda tangan palsu. Pernah ada kasusnya, Kak? Kalau di angkatan kami nggak ada, mungkin nggak tahu kalau di angkatan sebelumnya atau angkatan nanti bawah kami nggak tahu. Kalau untuk perbedaan tes laksana sama Bantara tuh apa? Sebenarnya sih kalau perbedaan sih nggak jauh ya hampir sama. Kalau untuk Bantara ya sama sih, tapi kalau untuk laksana saya nggak tahu, bisa tanya Mbak Sita. Sama aja, sama-sama uji SKU, dan isi SKU Bantara laksana itu hampir sama, cuman dibedakan kalau di laksana itu ada pengembara 3 hari, ya itu aja perbedaan antara SKU laksana sama Bantara. Kalau saat Bantara tuh, kalau kita mau masuk Bantara tuh sama kayak gitu atau beda, ada perbedaan sedikit mungkin?
Ya, perbedaannya untuk Bantara ya, kalau Laksana kan tadi katanya kan pengembara, tapi kalau untuk Bantara itu perkemahan. Jadi kita di situ berkemah selama 3 hari, tapi kalau untuk Laksana itu kan mengembara selama 3 hari. Untuk alat apa? Ketika Laksana sama Bantara tuh sama apa enggak? Hampir sama, cuman yang membedakan itu kalau saya Laksana itu pakai bambu runcing, kalau di Bantara kan nggak ada pakai bambu runcing, jadi yang membedakan itu aja. Kalau untuk latihan pramuka tuh biasanya di mana aja? Kalau latihan rutin di Pramuka Ambalan kami itu biasanya bertempat di audit di depan Sanggar Pramuka SMK 1 Demak. Dan yang pasti di SMK Negeri 1 Demak. Pernah nggak kalau saat latihan pramuka tuh keluar di luar area sekolah? Nggak boleh, karena itu waktu latihan rutin kami hanya diberikan waktu 90 menit saja. Jadi kalau memang mau keluar dari sekolahan itu waktu pulang sekolah. Jadi nggak boleh keluar gitu? Nggak boleh. Karena cukup memakan waktu ya kalau keluar. Biasanya kalau latihan pramuka tuh hari apa? Di hari Jumat. Di hari Jumat. Ya. Kalau untuk jamnya tuh kan pasti kalau hari Jumat tuh kan yang putra kan Jumatan ya Kak? Jadi itu gini, di SMK 1 itu pulangnya itu jam 2. Pulang kayak, soalnya tuh biar anak cowoknya tuh biar dikasih kesempatan buat sholat Jumat di sekolahan. Kan di sekolah kan ada masjidnya. Nah, jadi kalau udah selesai jam 2, ya udah nanti habis itu baru latihan rutin pramuka. Mungkin apa tantangan terbesar kalian saat ikut pramuka? Tantangan terbesar buat ikut pramuka itu mental kami sendiri. Karena itu sebenarnya happy, tapi waktu pelantikan Bantara itu kan kita benar-benar diajarkan buat disiplin, benar-benar dilatih banget, dan jadi di situ mental kita tuh kayak bener-bener kita tuh harus melatih mental kita buat kuat, walaupun kakaknya ya gimana ya. Oke, kalau dibilang galak sih enggak ya, itu sebenarnya tuh kakaknya tuh pengen lihat kita tuh lebih disiplin, terus berani, dan enggak kayak kayak lambat sih. Disiplin, kakaknya disiplin juga, kakaknya tegas gitu loh. Terus kan waktu Bantara itu kita mungkin kaget ya, karena gak sering melaksanakan kegiatan kayak gitu, bener-bener harus diajarkan disiplin, tanggung jawab, kerja sama, kerja keras, itu langsung kaget. Jadi mungkin mental kami sedikit down jadinya. Ya. Di sana tuh kan kalau yang kelas 10 wajib gak sih ikut pramuka? Kalau untuk ikut pramuka itu wajib buat kelas 10. Itu kan ekskul pramuka. Wajib. Dan ya dan itu wajib pramuka selama 1 semester. Jadi setelah 1 semester tidak ada kegiatan pramuka lagi. Jadi kegiatan pramuka ini menentukan naik atau tidaknya anak kelas 10 ke naik kelas 11. Gimana perasaan kalian ketika habis dilantik pramuka Bantara? Untuk saya sendiri ya lega ya, karena kan emang itu yang saya inginkan. Kayak itu yang saya kepoin, gimana sih rasanya jadi anggota pramuka ya. Tapi setelah tahu ya agak down sih mentalnya, tapi seru, jujur aja seru. Kalau buat Sita? Kalau untuk aku sebenarnya itu perasaannya campur aduk antara seneng, sedih, sama capek. Kalau capeknya itu kan kita kan 3 hari benar-benar dibuat kegiatannya yang padat, terus juga seneng karena udah jadi Bantara, terus happy ya, sedih karena iku kaget aja. Gimana pengalaman perkemahan pramuka yang paling berkesan yang pernah kalian ikuti? Yang paling berkesan saat pelantikan Bantara.
karena kan aku kan pertama kali ya ikut pelantikan kayak gitu, dan itu lokasinya itu ada di Kudus di Bumi Perkenahan Wonosoco. Di situ karena aku pertama kali di situ di Wonosoco, itu yang bikin aku kayak excited, kayak seru banget, kayak kan first time ya. Kan di Pramuka kan ada Saka, kalian ikut gak Saka? Mungkin Saka pariwisata atau Saka apa? Kalau untuk saat ini kami tidak ikut karena kami masih belum bisa bagi waktu, karena kan kami kan ada di jurusan busana juga. Jurusan busana itu mungkin bagi kami buat pemula itu kayak, kan kalau menjahit baju kan nggak bisa 1 hari 2 hari, jadi kan harus beberapa minggu, jadinya takut nggak bisa bagi waktu, jadinya kita nggak ikut dulu. Mungkin kalau kedepannya ikut ya belum tahu. Kalau jurusan tata busana tuh kita kalau untuk jurusan tata busana tuh kita fokus sama tata busana atau pelajaran lain? Mungkin kalau untuk kita berfokus sama tata busana atau gimana? Kalau dibilang berfokus, iya berfokus ke jurusan busana, tapi di jurusan busana kami juga ada namanya desain. Itu antara desain teknologi sama desain manual. Jadi kita diajarkan buat mendesain di teknologi, di handphone atau di tab atau di semacam alat teknologi. Terus di manual juga kita menggambar desain. Terus kita juga disuruh membuat video, kayak video mungkin iklan gitu. Jadinya ya mungkin nggak berfokus, ya berfokus tapi ada pembelajaran yang kita pelajari juga. Untuk saat tugas itu biasanya tuh kelompok atau individu? Kalau untuk saat ini lebih sering ke kelompok ya, karena kan buat baju itu kan nggak semudah itu ya, apalagi kan desainnya masih ada pola kecil, terus nanti ada desain yang besar, pola besar. Kalau yang pola kecil itu kita gunain kertas HVS, dan kalau untuk pola besar itu kita menggunakan kertas pola yang besar. Itu sebelum kita menggambar polanya di kain, sebelum kita menjiplak. Ada nggak sih momen haru ketika saat belum jadi bantara mungkin? Untuk saya sendiri tidak ada, karena momen haru bagi saya itu ada di bantaranya. Iya, apalagi waktu pemberian ini ya Dik Bantara, itu tuh benar-benar rasanya tuh kayak seneng banget, terharu, ternyata aku bisa melalui semua ini ya gitu. Mungkin kalian bisa ngasih alasan kenapa kamu memilih bergabung dengan Pramuka? Alasannya saya memilih bergabung di Pramuka itu karena ya seperti yang saya bilang tadi, saya di waktu MTS juga sudah mendalami tentang Pramuka, sudah pernah menjadi Dewan Penggalang juga, dan di SMK ini saya berharap saya untuk ilmu tentang kepramukaan saya lebih dalam lagi, dan juga saya bisa ya pokoknya lebih mendalami tentang Pramuka lah. Mengapa semangat gotong royong itu ditekankan dalam kepramukaan? Karena dimana tugas seorang pramuka sendiri itu kan di dalam Trisatya kan ada yang namanya menolong sama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Jadi kita kan harus diajarkan di pramuka ini tentang kerjasama, yang dimana nanti kita bisa paham tentang kerjasama, gotong royong, dan akhirnya kita bisa berbaur dengan masyarakat dan menolong sama hidup juga gitu. Mungkin ada momen yang tak terlupakan ketika ngajar adik-adik? Momen yang tak terlupakan, untuk aku ya, momen yang tak terlupakan itu ketika tiba-tiba kayak yang awalnya bisa kan tali temali waktu itu, awalnya bisa waktu pertama jelasin, tapi waktu nyontoin adik-adik, terus karena adiknya nggak bisa kan aku turun tangan, di situ tiba-tiba ngeblank dan nggak bisa, tiba-tiba nggak bisa aja gitu.
Gimana perasaan kalian? Gimana perasaan kalian waktu kalian udah ngajar adik-adik padahal kan dulu kalian yang ada di situ gitu loh. Rasanya seneng karena nggak expect aja bisa ngajar adik-adik kayak gitu, dan sebentar lagi juga kita bisa mengemban yang namanya tugas sebagai dewan penegak. Jadinya kita seneng, ada takutnya juga karena itu kan benar-benar tugas yang berat gitu ya, takutnya ya gitu. Mungkin untuk Kak Laras ada nggak? Kalau untuk aku sih ya sama, seneng. Kayak yang dulu kan awalnya aku yang diajar dan ternyata sekarang aku yang mengajar mereka. Dan yang aku rasain ya kayak seneng, terus juga kayak nggak nyangka aja gitu, nggak expect kalau misalnya bakal aku yang jadi kakak ngajar. Mungkin saat pertama kali kalian ikut pramuka tuh dari keinginan kalian atau ada yang ngajak? Untuk aku kan tadi yang seperti yang aku bilang, aku penasaran dan itu aku berkeinginan buat ikut, dan aku juga mengajak teman-teman. Ya kayak Sita itu aku ajak juga, tapi dia juga berkeinginan. Bagaimana cara Bagaimana cara pramuka mengajarkan kedisiplinan sama adik-adik? Seperti yang saya bilang tadi, jam 3 pagi udah disuruh bangun. Itu udah benar-benar disuruh cepet-cepet buat bangun, karena mungkin bagi kakaknya kan biasanya kan kalau jam 3 subuh buat tahajud mungkin ya buat tahajud, makanya jam 3 udah disuruh bangun, mungkin biar terbiasa buat bangun jam 3 pagi begitu. Ada nggak sih adik-adik kelas kalian yang itu kalau berangkat tuh susah banget? Ada, banyak banget malah, dan itu rata-rata anak cowok ya, soalnya kan biasanya kan kayak pramuka tuh apaan sih, kayak mereka tuh mandangnya sebelah mata, padahal sebenarnya kan itu kan itu penting ya buat nanti kenaikan kelas. Nanti kan juga berguna gitu ya. Dan cara kami mengatasinya itu dengan cara kayak teman kita itu disuruh kakak-kakaknya kayak maksimal 4 orang itu untuk menjaga bagian depan di gerbang, itu mengantisipasi biar kayak kalau ada ketahuan yang adik-adiknya buat mau kabur itu diingetin, terus ya biar berangkat pramuka aja gitu. Ada gak konsekuensi saat kayak kalau gak berangkat gitu, konsekuensi kalau udah lama banget gak berangkat? Konsekuensinya kalau dari atasan itu emang konsekuensinya nggak naik kelas, karena kan itu kan wajib bagi kelas 10 buat syarat kenaikan kelas. Kalau untuk dari ambilan kami sendiri itu konsekuensinya ada denda. Itu untuk pembimbingnya itu asli dari sekolah sendiri atau ambil dari luar? Kalau untuk pembina itu asli dari sekolah, tapi kalau untuk pelatih dari luar sekolah. Kalau untuk pembina kami itu ada banyak, di antaranya itu ada Pak Soim, terus ada Pak Wiwin, ada juga Pak Fahri untuk laki-lakinya. Kalau untuk perempuannya untuk laki-lakinya juga ada Pak Mulisin. Terus untuk perempuannya itu ada Bu Ina, terus ada Bu Ati. Dah itu aja. Kalau untuk pelatih itu ada satu aja, Kak Sigit. Dari SMP Negeri 2 Demak. Itu kan dari banyaknya pembimbing yang ada di situ tuh sikap apa saja yang bisa kalian ambil? Kalau banyak sih sikap yang kita ambil dari para pembina kami, dari para pelatih kami. Di antaranya juga ada sikap disiplin, terus juga ada kerjasama, gotong royong, tanggung jawab, dan tegas juga, karena pembimbing kami juga pada tegas-tegas sih. Wah, nggak kerasa banget ya, kita udah ngobrol hampir setengah jam lebih. Dari cerita yang awalnya ketertarikan, kegiatan sehari-hari,
pengalaman perkemahan sampai perjalanan hidup yang bisa diambil dari pramuka. Terima kasih banyak buat Mbak Lara sama Mbak Sita yang udah mau berbagi cerita sama kita di sini. Semoga pendengar kita jadi makin semangat untuk ikut pramuka, atau minimal bisa melihat kalau pramuka itu nggak sekedar pembelajaran atau ekskul di sekolah, tapi tentang hidup, kerjasama, dan tanggung jawab.